Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi kita di pertemuan ke-8 setelah kemarin 2 minggu teman-teman melakukan UTS. Saya belum sempat untuk memeriksa hasilnya, jadi saya belum bisa memberikan reviewnya untuk kali ini. Menyambung di pertemuan ke-7, kita membahas mengenai kinerja jalan berbasis pada VCR, volume capacity ratio. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas kinerja jalan dari pendekatan yang lain, yaitu dari kecepatan. Jadi nanti di akhir pertemuan ke-9, kalau di kalender akademik ini, saya akan berikan tugas ketiga, yaitu survei lapangan. Survei lapangannya ini teman-teman pada lokasi yang sama dari tugas kedua, survei lapangan tentang geometri jalan dan volume lalu lintas. Nah, teman-teman di sini nanti menghitung kecepatan. Bagaimana metode surveinya akan saya jelaskan di pertemuan ini. Ada beberapa metode untuk survei kecepatan. Namun sebelum masuk pada metode survei kecepatan, saya akan menyampaikan sedikit pengantar apa kaitannya kecepatan menjadi indikator kinerja sebuah jalan. Bagaimana melakukan survei kecepatan? Nanti. Nah ini. Kecepatan sendiri didefinisikan dengan jarak dibagi waktu tempuh. Jadi nanti satuannya jarak, apakah kalian menggunakan satuan meter atau kilometer, waktu tempuh, apakah kalian menggunakan satuan jam atau detik. Umumnya di manajemen lalu lintas digunakan satuan kilometer per jam. Tinggal nanti disesuaikan dengan hitungan matematis. Kecepatan menjadi ukuran kinerja ruas jalan selain VCR atau DS, degree of saturation. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, VCR-nya rendah belum tentu jalannya itu lancar, karena kita harus memperhatikan faktor kepadatan lalu lintas. Bisa jadi suatu ruas jalan yang macet, berarti kendaraan yang tersurvei volume lalu lintasnya rendah, tetapi kinerjanya sebenarnya tidak bagus gitu. Volumenya kecil, tapi sebenarnya VCR-nya rendah, tetapi kinerja jalan belum tentu bagus. Itu bisa dilihat dari indikator kecepatan. Sehingga untuk melihat suatu ruas jalan kinerjanya bagus atau tidak, kita wajib menggabungkan antara data volume capacity ratio dengan indikator kecepatan. Jika volumenya kecil, kecepatannya tinggi, berarti kinerjanya bagus, tidak ada hambatan. Dan sebaliknya, jika volumenya kecil, kecepatannya rendah, itu berarti tidak bagus. Kecepatannya tinggi, volumenya tinggi, bisa berarti bagus. Hambatannya rendah, masyarakat atau orang yang membawakan kendaraannya cukup tinggi, seperti itu. Nah, hal ini pula yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM 96 tahun 2015. Di pertemuan sebelumnya kita bicara level of service, tingkat pelayanan pada ruas jalan A, B, C, D, E. Di sini juga kita bicara mengenai tingkat pelayanan jalan berdasarkan kecepatan. Tingkat pelayanan A itu adalah arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatannya sekurang-kurangnya 80 km per jam. Nampaknya untuk jalan perkotaan, untuk dapatkan 80 km per jam, rata-rata ini akan sangat susah. Gitu. Berbeda ini kalau jalan tol, jalan arteri, mungkin teman-teman bisa ngemudiin di atas batas kecepatan maksimal di suatu ruas jalan tol, di mana untuk antar kota itu 100, dalam kota itu 80. Gitu. Teman-teman bisa melebihi dari itu. Nah,
Di tingkat pelayanan A ini, kepadatan lalu lintas mesti sangat rendah menurut mereka. Jadi harus dilihat, kepadatannya harus rendah, kecepatannya tinggi. Kalau kepadatannya tinggi, kemudian kecepatannya juga tinggi, itu tidak masuk pada kategori pelayanan A. Di pelayanan A ini, pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkan atau sedikit tundaan. Jadi dia tidak fluktuatif, kecepatannya ini stabil gitu, kayak jalan tol. Tidak terlalu banyak hambatan. Pada tingkat pelayanan B, ini kondisi arus lalu lintas, volume lalu lintasnya itu sedang, kecepatan kurang dari 70. Sekurang-kurangnya, berarti di atas 70. Nampaknya juga kita tidak akan sangat jarang menemukan kecepatan rata-rata di 70. Beberapa orang mengendalikan kendaraan mungkin bisa di atas 70 untuk jalan perkotaan, tapi tidak semuanya bisa. Kepadatan lalu lintasnya juga di sini kategorinya rendah, hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan. Jadi sudah ada hambatan, tapi belum terlalu mengganggu kepadatan lalu lintas atau mengganggu orang yang berlalu lintas. Mungkin ini jalan antar kota yang kanan kirinya ada sawah, terus ada beberapa rumah, daerah pedesaan, itu mungkin bisa masuk tingkat pelayanan B. Pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan, mau lajur kiri, mau lajur kanan, kalau dia jalannya cukup lebar. Dan dia masih bebas, mau pelan, mau cepat, itu dia mempunyai kebebasan untuk memilih. Untuk tingkat pelayanan C, itu kondisi kecepatan sekurang-kurangnya 60. Nah, ini mungkin suatu kota mungkin bisa mendapatkan tingkat pelayanan C, sekurang-kurangnya 60. Namun mungkin tidak semua kota bisa mendapatkan tingkat pelayanan C. Karena berdasarkan hasil survei, umumnya suatu kota khusus seperti Bandung ini bisa di bawah 20. Kemudian kota sedang itu bisa mendekati angka 30-an. Baru mungkin kota kecil dia bisa mendekati di 60, mungkin seperti itu. Pengemudi menilai keterbatasan untuk memilih kecepatan. Iya, biasanya akibat ada gangguan samping, ini hambatan internal meningkat sehingga pengemudi itu untuk menentukan kecepatan dia harus berpikir nih, tiba-tiba ada nongol di samping, tiba-tiba ada yang parkir, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tingkat pelayanan D. Arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan sekurang-kurangnya 50 km per jam. Masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus. Nah ini, jadi tiba-tiba arus bisa cepat, tiba-tiba macet, dan sebagainya. Kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas hambatan temporer menyebabkan penurunan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi di perkotaan seperti ini. Tapi tadi karakter perkotaan kita kecepatannya belum mungkin tidak semuanya masuk di 50 km per jam. Kemudian tingkat pelayanan E, nah di sini ada pengkategorian, ada jalan perkotaan dan antar kota. Mungkin di usulan peraturan berikutnya, direvisinya mungkin langsung di A, B, C, D, E, F itu bisa dikategorikan kecepatan antar kota dan perkotaan. Kalau mau mengklasifikasikan dua karakter itu mempunyai tingkat pelayanan yang berbeda. Tapi pasti pembuat kebijakan sudah mempunyai dasar pemikirannya masing-masing. Di sini tingkat pelayanan E adalah arus sekurang-kurangnya 30 km per jam untuk antar kota. Sedangkan untuk perkotaan itu 10 km per jam. Sehingga pada umumnya perkotaan di Indonesia yang tadi saya ceritakan itu di atas 10 km per jam. Kepadatan tinggi, hambatannya tinggi, pengemudi merasakan kemacetan untuk durasi yang pendek. Tidak selalu macet lah seperti itu. Dan terakhir itu F, ini kategorinya dengan E mirip, yaitu kecepatan. Kalau yang di E itu sekurang-kurangnya, jadi teman-teman harus perhatikan, di E itu sekurang-kurangnya. Jadi kalau pakai tanda matematika itu lebih besar dari 30,
Sedangkan di F ini kurang dari, berarti tandanya kebalik, kurang, jadi di bawah. Jadi kalau kecepatannya ketemu 25, 20 itu maksudnya F. Kalau ketemu E itu berarti di atas 30. Berarti kota Bandung yang mungkin tadi ketemunya 20 sekian, kemudian DKI Jakarta itu juga di 20 sekian, itu dia masuknya di F. Arus tertahan, terjadi antrian kendaraan yang panjang, kepadatan lalu lintas tinggi, volume rendah, volume yang terhitung. Nah, kesalahpahaman yang waktu di perkuliahan sebelumnya, lampu merah dikatakan volumenya tinggi, padahal itu kepadatan yang tinggi. Dalam keadaan antrian, kecepatan turun sampai 0 km per jam, itu tingkat pelayanannya F. Sehingga saya ulang lagi bahwa untuk mendapatkan kinerja jalan yang baik, maka atau yang mendekati dengan kondisi, maka kita harus gabungkan antara data analisis kita, kinerja jalan berbasis volume kapasitas rasio VCR dan kecepatan. Di mana volume lalu lintasnya tinggi, kecepatannya rendah, berarti benar dia kinerja jalannya rendah. Kemudian volumenya rendah, kecepatannya tinggi, berarti benar kinerja jalannya bagus. Volumenya rendah, berarti VCR-nya kecil, tapi kecepatannya juga kecil, berarti di sini kinerja jalannya kurang bagus. Dan terakhir, volume VCR-nya tinggi, tetapi kecepatannya tinggi, mungkin seperti jalan tol, berarti kinerja jalannya bagus, karena hambatannya tidak ada. 4 itu yang harus diingat. Saya ulang, volume tinggi, kecepatan tinggi, oke. Volume tinggi, kecepatan rendah, berarti tidak oke. Kemudian, kecepatan tinggi, volume rendah, berarti oke. Dan terakhir, volume rendah, kecepatan rendah, berarti tidak oke. Seperti itu, teman-teman. Mengenai kinerja jalan dari pendekatan kecepatan. Kemudian, bagaimana cara untuk mendapatkan kecepatan? Banyak metodenya. Yang pada umumnya digunakan ada spot speed, kemudian nanti ada yang lain yang akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.